Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Saya berharap pada kesempatan hari ini Anda masih dalam keadaan sehat, lalu kemudian bisa beraktivitas seperti biasa walaupun di rumah, dan jangan lupa masih tetap semangat untuk belajar. Oke Anda sekalian, kita lanjutkan proses belajarnya. Hari ini adalah materinya kita agendakan adalah membahas kisi-kisi mengenai soal penilaian akhir semester, di mana penilaian akhir semester ini sebentar lagi akan kita laksanakan. Nah, oleh karena itu sebagai persiapannya Anda sekalian, kami bimbing untuk menyelesaikan latihan-latihan soal yang akan nanti diberikan dalam menghadapi ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Baik Anda sekalian, kita lanjutkan proses belajarnya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita beberapa saat yang lalu, bahwa kita kemarin sudah sampai pada kisi-kisi penilaian akhir semester genap pada soal nomor 15. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 16. Ini masih mengenai peluang ya. Kita baca soal nomor 16. Ada 8 orang dalam ruangan yang belum saling kenal. Bila mereka ingin berkenalan dengan berjabat tangan pada setiap orang, maka mereka bersalaman sebanyak titik-titik. Jadi kita harus membedakan masalah ini antara permutasi dan kombinasi. Untuk nomor 16 kita pakai metode kombinasi. Karena kalau misalkan si A salaman dengan B, maka ini akan kita anggap B salaman dengan A. Jadi ini sesuatu hal yang dianggap sama. Nah, oleh karena itu urutannya juga dalam kasus ini berarti tidak diperhatikan. Nah, oleh karena itu penyelesaiannya berarti pakai kombinasi. Berapa yang dikombinasikan? Ada 8 orang. Nah, kemudian ingin bersalaman ya, berjabat tangan ini. Berarti kalau jabat tangan itu setidaknya melibatkan berapa orang? 2 orang. Berarti kita akan menyusun 2 di antara 8 orang. Maka kita tulis 8C2 ya. Sesuai perhitungan kombinasi, 8C2 itu adalah 8 faktorial per 8 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti sama dengan 8, 7, 6 faktorial dibagi dengan 8 dikurangi 2, 6 faktorial dikali 2, 1. Nah, bisa kita sederhanakan 6 faktorial dengan 6 faktorial. 8 dengan 2 berarti dapat 4. Berarti penyelesaiannya 4 kali 7 sama dengan 28. Saya kira ini masih cukup mudah untuk penyelesaian soal nomor 16. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan soal nomor 17. Suatu tim basket memiliki 8 pemain. Pelatih dapat membentuk variasi tim sebanyak. Nah, kata kuncinya adalah di tim basket. Nah, pemain basket itu melibatkan berapa orang? Bagus, 5 orang ya. Semuanya ada 8 pemain. Nah, peristiwanya ini nomor 17, apakah permutasi atau kombinasi? Juga kita identifikasi apakah kalau misalkan pemainnya dibolak-balik itu memiliki arti berbeda, maka jawabannya adalah tidak. Jadi kalau pemainnya dibolak-balik, maka itu tidak berpengaruh terhadap timnya, atau dengan kata lain dibolak-balik pun artinya juga sama. Nah, oleh karena itu ini peristiwanya adalah peristiwa kombinasi juga. Nah, oleh karena itu kita akan menyusun tim basket itu sebanyak 5 orang dari 8 orang. Maka kita tulis 8C5. Berarti sama dengan 8 faktorial per 8 dikurangi 5 faktorial kali 5 faktorial.
berarti sama dengan 8, 7, 6, 5 faktorial per 8 kurangi 5, 3, 2, 1 kali 5 faktorial. Nah 5 faktorial dengan 5 faktorial selesai, 3, 2 dengan 6 selesai. Jadi tinggal 8 kali 7 sama dengan 56. Oke, itu penyelesaian nomor 17. Sekarang kita berlanjut di kisi-kisi nomor 18. Ini sudah masih di peluang ya. Sebuah dadu dilambungkan sekali. Peluang munculnya bukan mata dadu 4 adalah, Anda lihat sebuah dadu ya dilambungkan sekali, maka kemungkinannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ditanyakan peluang munculnya bukan mata dadu 4, berarti selain 4. Berarti selain 4 itu ada 1, 2, 3, 5, 6. Berarti peluangnya ada PA, itu peluangnya adalah bukan mata dadu 4, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 di antara berapa? 6. Selesai. Saya kira cukup mudah. Jadi Anda bisa identifikasi nomor-nomor yang atau kemunculan nanti dalam menentukan peluangnya. Oke, kita lanjut nomor 19. Sebuah kotak berisi 4 bola merah dan 2 bola putih. Jika 2 bola diambil sekaligus, peluang terambil bola merah dan bola putih. Nah, ini peristiwanya adalah peristiwa kombinasi. Tetapi cara pengambilannya adalah karena diambil 2 bola sekaligus dan peluang harus terambil bola merah dan bola putih masing-masing, berarti harus 1. Berarti 1 merah dan 1 putih. Nah, oleh karena itu, maka penyelesaiannya adalah cara mengambil 1 bola merah dari 4 bola merah, maka ditulis PA dan B ya, tentunya. Karena peluangnya kata-kata dan. Berarti mengambil 1 merah di antara 4 merah ditulis 4C1. Dan itu berarti dikali mengambil 1 bola putih di antara 2 putih itu adalah 2C1. Karena peluang itu berarti per keseluruhan. Pengambilan keseluruhan berapa? Berarti mengambil 2 bola di antara berapa bola? 6 bola. Maka ditulis 6C2. Ya. Setelah itu nanti kita hitung nilainya. 4C1 Anda tulis 4 saja tanpa harus menghitung secara seperti nomor 17 dan 16, maka kita harus bisa menentukan bahwa 4C1 itu sama dengan 4 saja, begitu cepatnya ya. Dikali 2C1 juga 2 per, karena ini 6C2 berarti harus kita hitung. Berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti 4 kali 2 8 dibagi berarti 6 5 4 faktorial per 6 kurangi 2 4 faktorial kali 21. Sore ya. 2 dengan 6 itu dapat 3. Berarti hasilnya adalah 8 dibagi 3 kali 5 15. Ya. Demikian. Ya. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 20. Banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata matematika. Matematika berarti ada unsur yang sama, yaitu M, berarti sebanyak 2. Berarti M-nya itu ada 2. Lalu kemudian T-nya itu juga 2. Lalu kemudian A-nya itu sebanyak 3. Yang lainnya berarti unsurnya satu-satu. Nah, ini peristiwanya, ini termasuk peristiwa permutasi. Kenapa permutasi? Karena setiap
ada dua unsur, misalkan minimal dua unsur yang kita balik, maka itu menjadi berbeda atau memang dianggap berbeda, jadi tidak berarti sama. Misalkan M dengan A dan M, maka itu unsurnya sudah berbeda arti. Nah, oleh karena itu, karena urutannya diperhatikan, maka peristiwa ini namanya peristiwa permutasi. Nah, oleh karena itu penyelesaiannya adalah dengan menggunakan permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Jadi karena unsur semuanya kita lihat, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 unsur yang akan kita permutasikan dengan unsur yang sama, berarti 2, M-nya berarti 2. Kita tulis koma, T-nya 2, koma, A-nya 3. Nah, oleh karena itu, maka menghasilkan 10 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial. Ini sesuai bentuk permutasinya, yaitu permutasi yang memuat unsur yang sama. Nah, oleh karena itu setelah itu kita selesaikan, berarti sama dengan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial per 2, 1, 2 kali 1 kali 3 faktorial. Ini dengan ini selesai. 2 dengan 4 dapat 2 dan 2, 4 selesai. Berarti tinggal penyelesaiannya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nilainya adalah 10151200. Anda bisa cek perkalian saya, barangkali salah. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 21. Tia mengikuti tes matematika dan bahasa Inggris. Jika peluang untuk lulus matematika dan bahasa Inggris berturut adalah 0,3 dan 0,4, peluang Tia untuk lulus kedua-duanya. Berarti yang kalau ada unsur kedua-duanya, berarti peluang Tia lulus dan lulus matematika dan bahasa Inggris harus kedua-duanya, ya. Berarti tanda hubung yang dipakai itu adalah dan, karena harus kedua-duanya. Sesuai rumusnya bahwa PA dan B itu adalah PA dikali PB. Ini adalah kejadian saling bebas. Karena PA adalah Tia lulus matematika adalah 0,3 dikali PBB-nya, peluang untuk lulus bahasa Inggrisnya adalah 0,4, sehingga hasilnya adalah 0,12. Jelas? Jadi tinggal langsung mengalihkan saja. Oke, berlanjut di nomor 22. Dalam suatu ulangan matematika dari 8 peserta terdapat hasil 4, 7, 8, 7, 3, 4, 6, 10. Modus dari data di atas adalah, modus itu adalah data yang sering muncul atau data dengan frekuensi tertinggi. Jadi Anda bisa lihat di dalam soal nomor 22 bahwa kita lihat data-data dengan frekuensi yang paling tinggi. 4, Anda perhatikan 4 itu berarti muncul 2 kali. Lalu kemudian 7 itu juga muncul 2 kali. 8 1 kali, 3 1 kali, 6 1 kali, dan 10 1 kali. Kita tidak perlu mengurutkan untuk menentukan modus, hanya cukup kita lihat data yang muncul terbanyak. Nah, dari kesekian data ini, maka kita lihat bahwa 4 itu muncul 2 kali dan 7-nya juga muncul 2 kali. Tetapi ada yang tidak muncul 2 kali. Sehingga kita dapatkan bahwasanya untuk modusnya adalah 4 dan 7. Karena ada 2 data yang nilai kemunculannya sama, yaitu 2
kali. Jelas? Saya kira jelas. Oke. Nomor 23. Nilai rata-rata matematika dari 10 siswa adalah 55. Jika digabung lagi nilai dari 5 siswa, rata-ratanya menjadi 53. Nilai rata-rata 5 siswa adalah titik-titik. Jadi, kalau kita analisa yang pertama adalah ada 10 siswa. Oke, ada 10 siswa, maka rata-ratanya 55. Nah, jika digabung lagi nilai 5 siswa, berarti siswanya ada berapa? 15. Ya, maka rata-ratanya menjadi 53. Nah, konsep penyelesaiannya yang paling mudah itu adalah dengan mencari jumlah nilainya saja. Jadi ini kita pakai jumlah nilainya. Berarti kita lihat jumlah nilai, saya tulis sigma di situ, 15 siswa. Nah, jumlah nilai 15 siswa itu kan berarti 15 dikali rata-ratanya. Untuk 15 siswa berarti 53. Maka nilainya sama dengan 795. Oke. Sekarang yang kedua, dicari jumlah nilai 10 siswa. Adalah 10 dikalikan rata-ratanya 55. Itu sama dengan 550. Nah, setelah itu dari dua hal ini bisa kita simpulkan, kalau misalkan dua hal ini kita kurangkan, jumlah nilai 15 siswa dikurangi dengan jumlah nilai 10 siswa, maka akan ketemu jumlah nilai dari 5 siswa tadi. Berarti sama dengan 5, 4, 2, 245. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nilai rata-rata 5 siswa. Berarti nilai rata-rata dari 5 siswa berarti sama dengan jumlah nilainya 245 dibagi dengan 5. Berarti sama dengan 49. Oke, good. Kita lanjutkan nomor 24. Ini adalah menentukan modus dari data kelompok. Nah, kalau sudah menentukan modus dari data kelompok, Anda harus ingat rumus untuk menentukan modusnya. Jadi rumus untuk menentukan modus dari data kelompok adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan P. Nah, kita lihat. Sekarang kita tentukan dari masing-masing item ini. Nah, sekarang menentukan TB. TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Berarti kita harus tentukan kelas modusnya dulu. Kelas modus itu adalah kelas dengan frekuensi tertinggi. Kita lihat frekuensi tertingginya adalah 10. Berarti kelas ini yang saya lingkari ini itu adalah kelas modusnya. Nah, untuk menentukan TB-nya berarti ini 36 dikurangi setengah. Berarti 35,5 ditambah D1 itu adalah frekuensi modus. Ini dikurangi frekuensi sebelumnya. Ini D1. Berarti 10 dikurangi 6 sama dengan 4 dibagi D1 lagi berarti 4 ditambah D2 itu adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi setelahnya. Itu namanya D2. Berarti sama dengan 4 juga. Dikalikan P. P itu adalah panjang kelasnya. Anda perhatikan kalau dari 36 sampai 38 itu berarti panjang kelasnya sebanyak 3. Berarti Anda bisa berhitung 36, 37, 38. Berarti sebanyak 3. Setelah itu berarti kita tinggal menghitungnya. Berarti 35,5 ditambah 4 dibagi 8 dikali 3. Berarti sama dengan 35,5 ditambah 4 dikali 3 berarti 12 dibagi 8. Berarti 35,5 ditambah 1
berarti sama dengan 37,0. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya, nomor 25. Dalam suatu kegiatan pengukuran berat badan 20 orang siswa adalah sebagai berikut. 6 orang beratnya 46,3, 6 orang lagi beratnya 43,4, 2 orang beratnya 44,3, dan 4 orang beratnya 45,8. Rata-rata berat badan dari keseluruhan siswa. Nah, ini juga menentukan rata-rata data tunggal, tetapi datanya berbobot. Nah, untuk menentukan nilainya, bagaimana caranya? Berarti kita harus tentukan jumlah nilai dari masing-masing. Untuk yang pertama, kalau ada 6 orang beratnya 46,3 kg, berarti jumlah nilainya itu sama dengan 46 dikali 46,3, yaitu sama dengan 277,8. Yang kedua, 6 orang lagi beratnya 43,4, berarti jumlah nilainya adalah 6 dikali 43,4, berarti sama dengan 260,4. Dan berikutnya ada 2 orang beratnya 44,1, berarti jumlah berat 2 orang tadi adalah 2 dikali 44,1, berarti sama dengan 88,2. Dan ada lagi berikutnya 4 orang beratnya 45,8, berarti jumlah beratnya tadi adalah 4 dikali 45,8, berarti sama dengan 183,2. Nah, untuk menentukan nilai keseluruhannya, bahwa kita dapatkan bahwa rumus rata-rata itu kan sigma kali fx gitu ya, per sigma f. Berarti jumlah dibagi dengan banyaknya frekuensi. Nah, dari keseluruhan ini jumlahnya berarti ya ini berarti. Nah, ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 809,6. Sedangkan sigma f-nya itu adalah jumlah dari orangnya, berarti jumlah ini. Nah, jumlah ini adalah sebanyak 18, sehingga rata-ratanya adalah 809,6 dibagi 18, maka hasilnya adalah 44,97. Baik, ada sekalian, itu tadi penyelesaian soal kisi-kisi nomor 16 sampai dengan nomor 25. Anda bisa pelajari kembali, lalu kemudian selesaikan contoh-contoh yang lain, atau Anda bisa kerjakan lagi sesuai pemahaman yang Bapak terangkan tadi. Oke, saya kira itu untuk sesi kali ini. Nanti kita lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 26 dan seterusnya nanti pada kesempatan yang akan datang. Oke, tetap semangat, tetap belajar, jangan lupa jaga kesehatan, dan tetap di rumah saja. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.